Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi kehadiran untuk kelas 10 MIPA 1. Bapak akan panggil namanya satu persatu. Triska hadir, Kansa hadir, Endah hadir, Gilang hadir, Rafael hadir, Adit hadir, Rosnindia hadir, Esi hadir, Oziah hadir, Andita hadir. Terima kasih untuk 10 MIPA 1 lengkap ya. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Apakah ada yang mengantuk karena sudah siang atau masih pada semangat? Bapak harap kalian masih tetap semangat dan fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Agar kita lebih semangat, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri. Masih ingat jargon yang Bapak ajarkan minggu kemarin? Jargon Aci Bain, aku cinta bahasa Indonesia? Yap. Kita akan melakukan jargon itu 2 kali agar kita tambah semangat. 1, 2, 3. Aci Bain, aku cinta bahasa Indonesia. Aci Bain, aku cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini memasuki materi baru. Bapak akan tampilkan foto-foto tokoh-tokoh nasional dan kalian menebak siapa namanya. Siap. Tokoh yang pertama, yap, benar sekali, R.A. Kartini. Tokoh yang kedua, Insinyur Soekarno. Tokoh yang ketiga, Haji Agus Salim. Tokoh yang keempat, yap, Tan Malaka. Benar sekali Mas Rafael. Dan tokoh yang terakhir, Cut Nyak Dien. Tepat sekali Mbak Esi. Dari beberapa tokoh yang Bapak tampilkan, apakah yang ada yang mengidolakan mereka? Mas Rafael? Oh ya, mengidolakan Pak Soekarno? Oke. Kemudian ada yang lain, Mbak Fauziah, mengidolakan siapa? R.A. Kartini ya? Oke. Baiklah. Pasti kita memiliki idola dalam hidup ini. Dan biasanya kalian untuk mencari tahu riwayat hidup idola-idola kalian itu di mana? Di medsos, misalnya di Instagram bisa, di media massa, di koran, bisa juga ya. Kemudian kalau tokoh idola kalian itu bagaimana perjalanan karirnya? Pasti kan diceritakan dari dia lahir, kemudian pendidikan gimana, terus perjuangannya seperti apa dalam hidupnya, kemudian sampai meninggal dunia. Seperti itu. Selain perjalanan karir, biasanya teman-teman mengidolakan seseorang itu karena ada hal yang menarik. Apa hal yang menarik dari R.A. Kartini, Mbak Fauzia? Karena tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita. Benar sekali. Kalau Mas Rafael, Pak Soekarno kenapa mengidolakan? Karena presiden pertama. Ya, tepat sekali. Selain itu juga pasti teman-teman atau anak-anak memiliki hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh-tokoh tersebut. Apa hal-hal yang bisa kalian teladani kira-kira? Mas Rafael, Pak Soekarno kenapa? Ya, apa yang bisa diteladani? Kegigihannya, ya benar. Kemudian rasa tidak putus asanya, pantang menyerah, dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira kita akan belajar mengenai apa hari ini? Ada yang bisa menebak? Tepat sekali Mbak Esi. Kita belajar mengenai teks biografi. Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dan karakteristik teks biografi serta mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak akan bagikan LKPD 1. LKPD 1 ya, nanti bisa kalian kerjakan. Untuk LKPD 1 dikerjakan berkelompok berisikan 2 orang dengan teman sebangkunya saja. Jadi Mas Rafael sama Mas Adib seperti itu dan seterusnya ya. Oke, buatkan. Sudah. Silahkan diisi identitasnya terlebih dahulu. Nanti akan Bapak putarkan mengenai biografi dari salah satu tokoh dan kalian
mengisikan pada kegiatan 1, kegiatan 2, ya, dan kegiatan 2 bagian ciri tertentu, dan kegiatan 2 bagian karakteristik. Sudah cukup jelas anak-anak? Paham? Baik, jika bisa dipahami langsung saja Bapak putarkan teks biografi Cut Nyak Dien. Selamat menyimak. Bapak akan putarkan 1 kali saja. Selamat menyimak. Biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien atau Tejut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh. Ia merupakan keturunan bangsawan Aceh dan dikenal sebagai seorang perempuan yang tak kenal menyerah dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien berjuang bersama suaminya Ibrahim Lamga melawan Belanda. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Ia melanjutkan perjuangan dengan memimpin pasukan gerilya Aceh selama 25 tahun. Cut Nyak Dien dijuluki Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Ia menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya memilih Cut Nyak Dien karena beliau adalah seorang pejuang wanita yang gigih dan berani dalam melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh saat itu. Beliau ditakuti oleh kolonial Belanda karena keberanian dan kegigihan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Baik, sudah selesai videonya. Silahkan Bapak beri waktu 3 menit untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Selamat berdiskusi. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Ya, pengertian, pada bagian pengertian kalian isikan pendapat masing-masing di parafrase. Nah, untuk kegiatan 1 ini ya, untuk semua kelompok itu kalian sebisa mungkin menggunakan kata bahasa sendiri ya. Jangan mengandalkan internet, kan sekarang ada di internet semua ada, tapi Bapak ingin kreativitas kalian dalam memparafrase. Ya, sudah cukup jelas Mas? Ya, baik, seperti itu. Baik, sudah 3 menit. Silahkan untuk perwakilan kelas, 1 kelompok saja untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, Bapak tentukan saja ya. Bapak tentukan berdasarkan tanggal hari ini. Hari ini tanggal 6 Maret. Berarti nomor presensi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Adib. Oke, berarti Mas Adib sama Mas Rafael ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Teman-teman yang lain silakan menyimak dan mencocokkan apakah jawabannya sudah sama atau berbeda dan boleh menanggapi atau menambahkan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Rafael dan Mas Adib yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, dan teman-teman yang sudah ikut dalam berdiskusi pada LKPD 1. Bapak ulas kembali bahwa apa tadi pengertian dari teks biografi? Teks yang berisi tulisan yang mengisahkan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain bertujuan untuk menginspirasi pembacanya, seperti itu. Tadi sudah ada ciri-cirinya, tujuannya juga sudah dijelaskan. Harapannya kalian lebih tahu lagi, mengenal awal apa itu teks biografi dan menjadi dasar kita dalam belajar teks biografi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Silakan untuk LKPD-nya bisa disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya merupakan kegiatan berkelompok yang berisi dari 2-4 orang. Silahkan berhitung dari pojok kanan mengular dari 1 sampai 3. Baik, sudah. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Jika dapat nomor 1, berkumpul dengan sama kelompok 1. Yang kedua dengan nomor 2. Yang ketiga juga dengan nomor 3. Seperti itu. Sudah berkumpul semua? Sudah. Setelah itu Bapak bagikan LKPD kedua untuk kalian. Berkelompok dapat 1 LKPD ya. Sudah. Kemudian silakan diisi terlebih dahulu identitasnya, dan Bapak jelaskan mengenai LKPD 2. Kegiatan 1 akan ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Bapak putarkan dan akan kalian simak nantinya. Jadi
silahkan diperhatikan baik-baik karena video akan Bapak putarkan sekali saja. Sudah cukup jelas anak-anak? Ada yang tanyakan? Jelas ya? Paham? Oke. Baik, kalau sudah paham, Bapak putarkan sekarang. Selamat menyimak. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah selesai videonya. Selanjutnya Bapak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan 1. Selamat berdiskusi. Ada kesulitan? Oke. Ya. Oke. Sudah. Baik, waktu 5 menit sudah selesai. Selanjutnya untuk kelompok 1, 2, dan 3, siapakah yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 3, baik, silahkan kelompok 3 yang bersedia untuk maju mempresentasikan. Selamat mempresentasikan. Yang lain silahkan memperhatikan dan menanggapi jika ada hal yang kurang cocok seperti itu. Baik, beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya setiap kelompok akan mengerjakan kegiatan 2, yaitu mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dari paragraf teks biografi. Perlu anak-anak pahami terlebih dahulu, perlu anak-anak ketahui terlebih dahulu apa itu ide pokok dan apa itu ide penjelas. Jadi misalnya seperti ini. Dalam satu paragraf itu pasti ada 2 komponen, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Jadi satu ide pokok dan beberapa ide penjelas. Ide pokok merupakan inti dari paragraf tersebut dan ide penjelas adalah penjelasan terkait dengan ide pokok yang ada. Seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham?
Baik, Bapak bagikan untuk kegiatan kedua ini ke masing-masing kelompok. Baik, untuk kelompok 1 nanti akan menentukan ide pokok dan ide penjelas paragraf 1 sampai 3. Kelompok 2 paragraf 4 sampai 6 dan kelompok 3 paragraf 7 sampai 9. Mengerti? Jelas? Paham? Paham. Baik. Selanjutnya Bapak akan putarkan kembali mengenai video biografi Ki Hajar Dewantoro. Dan kalian bisa menyimaknya dengan transkripsi yang telah Bapak sediakan pada lembar halaman kedua di LKPD kedua tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, sudah selesai untuk videonya diputarkan. Bapak beri waktu 3 menit untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Sudah selesai. Baik, 3 menit sudah habis. Selanjutnya merupakan kegiatan belanja jawaban. Jadi sistemnya, teknisnya nanti setiap kelompok akan berada di sudut yang telah Bapak tentukan. Untuk kelompok 1 berada di sudut sebelah sini. Untuk kelompok 2 berada di pojok dinding sebelah sana. Kelompok 3 di dinding sebelah sini. Jadi jawaban kalian silakan ditempelkan di dinding. Di baliknya itu sudah Bapak sediakan double tip yang bisa untuk ditempelkan. Nanti sistemnya, teknisnya, setiap kelompok akan ada 2 tim kerja. Tim kerja pertama yaitu bertugas tetap stay di kelompoknya untuk menjelaskan materi dan mempresentasikan kepada yang ingin belanja jawaban. Nah, tim yang kedua yaitu tim yang berbelanja jawaban. Seperti itu. Jadi di dalam kelompok dibagi 2 ya. Mengerti anak-anak? Oke, baik. Seperti itu. Bapak beri waktu 5 menit untuk berbelanja jawaban dan dilengkapi paragraf 1 sampai 9. Selamat berbelanja jawaban. Baik, sudah selesai semua anak-anak. Sudah lengkap untuk paragraf 1 sampai 9. Oke. Selanjutnya merupakan kegiatan presentasi. Siapakah kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan? Tidak ada yang bersedia. Baiklah, Bapak tunjuk karena tadi sudah kelompok 3 dan tadi adalah tanggal 6 dibagi 3, 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ide pokok dan ide penjelas dari paragraf 1 sampai paragraf 9. Oke, sudah jatuhkan semua. Sudah cukup jelas anak-anak. Kalian sudah bekerja keras dan saya sudah menyimak tadi, jawabannya sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk LKPD kedua sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya Bapak akan menyediakan kuisis untuk mengecek tingkat pemahaman kalian mengenai teks biografi. Silakan diakses. Apakah ada yang kesulitan? Sudah bisa mengakses semua. Silakan dituliskan nama kalian sesuai tokoh idola kalian. Misalnya tadi Mas Rafael, tulisnya Soekarno, berarti namanya Soekarno dan seterusnya. Sudah? Selamat mengerjakan 10 soal yang telah Bapak sediakan. Semuanya sudah selesai mengerjakan. Marilah kita lihat peringkat. Yang pertama adalah R.A. Kartini. Oke, siapa R.A. Kartini? Mbak Fauziah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fauziah. Benar semua 10 soal. Dan teman-teman yang lain rata-rata juga salah 1 dan salah 2 sudah, berarti sudah paham mengenai teks biografi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini sudah tercapai insya Allah, yaitu mengenai pemahaman, pengertian dan karakteristik teks biografi dan mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelasnya. Bapak akan mengadakan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diakses menti.com di layar. Sudah bisa diakses, silakan diisi perasaan kalian, ngantuk atau senang, sedih, marah dan lain-lain. Sudah. Baik, terima kasih sudah yang mengisi. Akan Bapak jadikan refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks biografi. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu di buku maupun di referensi yang lain. Seperti itu.
Bapak akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.